Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi, sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Tanur Bayu Aji, Bupati Pacitan, mengajak seluruh masyarakat Pacitan, mari kita putus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pacitan dengan tertib melaksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Setia. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga baik ya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa Mitra Setia, pagi hari ini berjumpa lagi dengan kami di acara Spirit Pagi edisi khusus. Saat ini seperti biasa, Mas Sudita, kita akan berdialog dengan KPPN Kabupaten Pacitan, di mana tema pada pagi hari ini kita akan membahas peringatan Hari Uang Republik Indonesia atau HORI ke-75 tahun 2021. Dan sudah hadir bersama kami pagi hari ini dua orang narasumber, yakni Kepala KPPN Pacitan, ada Ibu Ana Saryasih, dan Pelaksana Subag Umum ada Bapak Winardi, juga dari KPPN Pacitan ya. Sebelumnya Mitra Setia, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, barangkali ada seputar pertanyaan mengenai tema pagi hari ini atau di luar tema yang bisa dijawab oleh KPPN Pacitan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan, aspirasi, atau mungkin kritik dan saran Anda melalui telepon 883427 atau juga SMS dan WA di 081 335 335 444. Dan seperti biasa hingga tuntas pukul 10 nanti kita akan membahas tema kita pada pagi hari ini ya Mitra Setia. Kita sapa dulu deh yang ada di seberang, ada Bu Ana. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Bu Ana. Baik Mitra Setia, sepertinya kita belum tersambung dengan Bu Ana ya. Dan Mitra Setia, apa sih Hari Uang Republik Indonesia? Buat Anda yang penasaran ya, kalau zaman dulu uang kita itu memang sebutannya Uang Republik Indonesia atau ORI ya. Dan untuk Mitra Setia yang penasaran, ORI Uang Republik Indonesia zaman dahulu sejarahnya dan riwayatnya seperti apa, simak terus dialog kita pagi hari ini bersama KPPN Kabupaten Pacitan hingga selesai. Ibu Ana, selamat pagi Ibu Ana. Ibu Ana. Oke. Ibu Ana belum tersambung ya. Ada juga Pak Winardi nanti yang akan menjelaskan secara khusus mengenai Hari Uang atau Hari Uang Republik Indonesia. Oke deh.
Baik Mitra Setia, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama Dita, monggo silahkan di line telepon kita 883427 atau juga di 081 335 bisa di line SMS dan juga WA-nya. Untuk Mitra Setia tetap diingatkan ya bahwa saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19 dan Anda tidak boleh terlena ya. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada meskipun saat ini sekolah-sekolah dan juga beberapa tempat ibadah sudah mulai diperbolehkan begitu ya istilahnya. Sekolah-sekolah sudah mulai masuk, sudah bertahap serentak dan tempat-tempat ibadah juga sudah diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah tidak dibatasi lagi jumlahnya ya, tapi tetap protokol kesehatan masih dikedepankan ya untuk di Kota Pacitan sendiri. Di kota-kota lain mungkin sudah lebih longgar lagi, tapi tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan. Baik Bu Ana, apa kita sudah bersama saya Bu Ana? Sudah Mbak. Oke, selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi. Kabar baik ya Bu Ana ya? Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu dan semangat Mbak Dita. Iya, semoga sehat dan tetap semangat untuk Bu Ana ya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mengawal APBN untuk membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pacitan. Dan semoga saja tetap semangat ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita masih berada di era pandemi. Pak Winardi belum tak sapa ini. Selamat pagi Pak Winardi. Oke Bu Ana ya. Oke. Ya. Bu Ana, selamat pagi ya Bu Ana ya. Iya pagi. Masih semangat dalam mengawal APBN ini ya Bu Ana ya. Semangat lebih semangat. Oke, monggo Bu Ana. Halo. Duh, terputus juga ya. Oke. Halo. Baik. Bu Ana mungkin bisa kita langsung saja ya Bu Ana ya. Bu Ana bisa disampaikan sih tema kita pagi hari ini peringatan Hari Uang Republik Indonesia ke-75 tahun 2021 ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada Mitra Setia Bu Ana, apa sih HORI itu dan kenapa tema pagi hari ini perlu disampaikan untuk masyarakat gitu. Ya. Monggo Bu Ana. Ya, terima kasih Mbak Dita. Jadi pendengar di lingkungan Pacitan ya, kenapa sih kami menyampaikan tema terkait Hari Uang Republik Indonesia? Karena Hari Uang itu adalah pada saat dulu itu ditetapkan penggunaan uang Republik Indonesia. Kita tahu bahwa setiap negara di dunia itu pasti memiliki mata uang masing-masing. Dan saat ini, halo? Ya. Yeah. Nah ya, dan saat ini kita menggunakan rupiah ya Mbak Dikanda. Betul. Ya. Yeah. Nah, namun kalau kita ketahui bahwa jauh sebelumnya itu kita di awal kemerdekaan kita menggunakan uang Republik Indonesia atau ORI ya, tulisannya uang ya karena sesuai dengan ejaan pada waktu itu. Oyang ya Bu ya. Ya betul, oyang gitu. Yeah. Makanya saat ini disingkat ORI gitu. Nah, kalau kita pegang tiap hari uang, mestinya kita juga perlu dong tahu sejarahnya. Betul. Uang itu kita pakai saat ini. Dan kenapa tema ini kami angkat? Karena yang melatar belakangi digunakan uang rupiah itu adalah dengan perjuangan yang sangat panjang ya Mbak
kita ya, Betul. yang cukup berat ya. Kita tahu bahwa sebelum disahkan ORI waktu itu tanggal 30 Oktober itu Indonesia mempunyai lebih dari satu macam uang yang beredar. Terdiri dari uang dari Jepang, kemudian juga satu jenis uang dari tinggalan penjajah Hindia Belanda. Dan kita tahu juga bahwa Belanda ini tidak rela ya dengan kemerdekaan Indonesia. Betul. Sehingga melakukan agresi satu maupun dua. Nah, dengan saat itu ada 3 mata uang, maka kondisi pertukaran uang itu, pertukaran sebagai alat pembayaran itu mengganggu ya, sehingga saat itu terjadi kondisi yang ruwet gitu ya. Karena kalau sekarang misalnya mau membuat asumsi makro gitu Mbak Dita, itu kan Rp1 gitu ya. Betul. Nah kalau ini kan ada beberapa jenis mata uang ya. Nah ini sangat membuat ruwet suasana, ditambah lagi kondisi tadi yang penjajah juga belum rela kalau kita itu merdeka. Betul. Maka uang pun demikian. Ketika kita akan menggunakan mencetak uang, menyatakan bahwa tanggal 30 itu kita sudah berdaulat dan kita akan mencetak uang sebelumnya ya. Kemudian mulai dicetak, maka tidak rela itu termasuk belanja juga tidak rela ya. Sehingga percetakan pun harus berpindah-pindah, yang ke Jakarta kemudian ke daerah dan sebagainya. Nah, jadi di sana ada perjuangan yang sangat berat seiring dengan kondisi saat ini. Kondisi saat itu ya. Kita tahu bahwa setelah Soekarno-Hatta itu memproklamirkan, maka pejuang-pejuang itu tidak rela juga ketika ada invasi militer Belanda 1 dan 2. Maka mereka mempunyai semboyan lebih baik merdeka atau mati gitu ya. Betul. Lebih baik mati bergalang tanah daripada hidup dijajah. Betul. Nah itu juga membayangi di sejarah rupiah. Hingga akhirnya di tanggal 30 Oktober 46, setahun setelah kemerdekaan, ini sejarah yang berharga di mana disahkan Undang-Undang RI nomor 19 tahun 1946 dengan berlakunya ORI tersebut. Nah, jadi dengan demikian maka pemberlakuan ORI ini merupakan simbol satu kedaulatan bangsa, Mbak. Bahwa kita harus mandiri, simbol kedaulatan kemerdekaan ekonomi juga, kita tidak tergantung dari penjajah, masih menggunakan uang penjajah, tidak. Tapi ini merupakan simbol dari kedaulatan bangsa. Bukti kemerdekaan Indonesia. Nah, karena itulah maka tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Uang yang merupakan pengingat ya bagi kita semua, tanggal 30 nanti, supaya menjadi pengingat atas tonggak sejarah tersebut. Itu Mbak Dita. Betul. Informasi yang sangat berharga ya, karena Dita sendiri selama ini juga cuma memegang uang saja tanpa mengetahui sejarah bagaimana sih uang itu ada di Indonesia. Karena Dita pikir itu uang memang kayak uang peninggalan dari zaman Belanda begitu ya. Baik, Mitra Setia, saat ini Pak Winardi juga sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Win. Pak Winardi, selamat pagi. Oke, Bu Ana, kembali ke Bu Ana ya. Ini informasi yang sangat berharga tentunya ya bagi saya sendiri dan juga pendengar radio Suara Pacitan. Jika dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia kita punya tokoh sentral yaitu Soekarno-Hatta. Kalau untuk ORI sendiri ini atau uang Republik Indonesia ini bagaimana Bu Ana? Apakah juga ada tokoh sentralnya yang sangat berjasa sekali atau bagaimana? Ini bisa disampaikan Bu Ana, monggo. Ya. Sama ya Mbak Dita ya. Jadi di uang sendiri juga ada tokoh sentralnya. Kalau kita melihat ya bagaimana Pak Soekarno ini berpidato ya
Yeah. pidato terakhirnya di ulang tahun RI tahun 66. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau lebih dikenal dengan jas merah. Kita juga harus mampu menjadi bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Betul. Nah, negara kita mencatat dan mengarsipkan dengan rapi terkait sejarah lahirnya ORI tersebut. Dr. Mr. Alexander Andreas Maramis atau lebih dikenal dengan A.A. Maramis itu adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan pahlawan nasional. Nah, beliaulah yang berupaya waktu itu untuk menjadikan ORI ini sebagai alat tukar yang sah. Awalnya bahkan ketika disampaikan ke Hatta, Pak Wakil Presiden Muhammad Hatta, beliau sendiri awalnya agak ragu-ragu ya, mungkin melihat kondisi saat itu gitu. Betul. Ya. Nah, A.A. Maramis ini beliau pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI, kemudian juga menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat. Juga diangkat sebagai Menteri Keuangan yang kedua pada masa Kabinet Presidensil dan Kabinet Amir Syarifuddin I maupun Amir Syarifuddin II serta masa Kabinet Hatta I. Okay. Nah, A.A. Maramis ini Mbak Dita, ini merupakan orang yang menandatangani uang Republik Indonesia pertama. Okay. A.A. Maramis pada tanggal 29 September 1945 itu mengeluarkan dekret dengan 3 keputusan. Yang pertama yaitu tidak mengakui hal dan kewenangan pejabat tentara Jepang untuk menerbitkan atau menandatangani surat-surat perintah membayar uang dan lain-lain dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran negara. Dan yang kedua, terhitung 29 September 1945, hak dan wewenang pejabat pemerintah tentara Jepang diserahkan kepada pembantu bendahara negara yang ditunjuk dan bertanggung jawab pada Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga, kantor kas negara dan semua instansi yang melakukan tugas kas negara, waktu itu juga termasuk kantor pos, itu harus menolak pembayaran atas surat perintah membayar yang tidak ditandatangani oleh pembantu bendahara negara. A.A. Maramis kemudian berhenti menjabat sebagai Menteri Keuangan di November 1945. Itu Mbak, jadi orang yang pahlawan yang berada di belakang penggunaan ORI itu. Itu adalah A.A. Maramis ya. Kita harus mengenang jasa beliau ya dengan menggunakan uang sebaik-baiknya. Betul. Oke, Bu Ana dan Pak Win ini yang mungkin perlu saya klarifikasi atau gimana terkait peringatan Hari Uang Republik Indonesia ini sendiri yang ditetapkan tanggal 30 Oktober 1966 ya. Sedangkan A.A. Maramis ini sebagai tokoh sentral berhenti menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak November 1945. Ini tentu ada peran besar tokoh selanjutnya ya Bu Ana. Siapakah beliau dan mungkin bisa dijelaskan kepada Mitra Setia? Jadi sebagaimana kita ketahui Mbak Dita, bahwa bersamaan awal pemerintahan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, itu kan sering terjadi perubahan pemerintahan negara ya, atau reshuffle kabinet kalau sekarang dikenalnya. Betul. Nah, pergantian menteri dapat terjadi hanya dalam hitungan bulan waktu itu. Demikian juga mencatat A.A. Maramis sebagai Menteri periode pertama Kabinet Presidensil 26 September sampai dengan 14 November 45. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Kabinet Amir Syarifuddin I dan II sampai dengan Kabinet Hatta. Itu mulai 3 Juli 47 sampai dengan 4 Agustus 49. Nah, pada saat diberlakukan ORI pada tanggal 30
Oktober 46 itu yang menjabat sebagai Menteri Keuangan itu adalah Syarifuddin Prawira Negara. Nah, beliau juga menjabat sebagai Menteri Keuangan 3 periode pada masa Kabinet Syahrir 3, 2 Oktober 46 sampai dengan 26 Juli 47. Masa pemerintahan RIS 20 Desember 49 sampai dengan 15 Agustus 50. Dan kemudian masa Nasir 6 September sampai dengan 27 April 51. Nah, perubahan sistem pemerintahan dan reshuffle saat itu begitu cepat karena memang sistem politiknya. Nah, kenapa juga saya sampaikan tadi yang setelah Akmal Ramis ini Syarifuddin, ini karena nanti perannya dalam gejolak perlawanan terhadap penggunaan ORI ini ya, di mana masih banyak terutama Belanda yang tidak rela untuk kita menggunakan ORI. Nanti ada banyak upaya yang digunakan sampai kemudian terjadi negara RIS, kemudian kita pada saat itu menggunakan RIS juga ORI, kemudian kembali ke penggunaan ORI itu setelah kita kembali ke negara kesatuan gitu, Mbak Cita. Oke, baik Bu Ana. Dan Mitra Setia, Pak Win saat ini sudah bisa tergabung bersama kami. Pak Win, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kabar di balik juga baik ya Pak Win ya? Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Baik dan sehat Allah dan tetap semangat untuk melaksanakan tugas kewajiban kami. Amin. Oke. Pak Win, kalau tadi kan sudah kita bahas bersama Bu Ana mengenai sejarah dan tokoh-tokoh sentral di balik ORI ini sendiri. Dan mungkin kita bisa beralih ke Pak Win ya. Kalau sekarang itu bagaimana sih Pak dengan ORI-nya sendiri dan rupiah saat ini bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Monggo Pak Win. Baik, terima kasih. Tadi sepertinya sudah tidak sabar ya para pendengar setia RSP untuk mengetahui. Betul. Jadi begini, Mbak Dita dan para pendengar RSP dimanapun berada, di awal kemerdekaan Indonesia menghadapi beberapa masalah. Di antaranya adalah datangnya tentara sekutu untuk menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang karena kekosongan kekuasaan di Indonesia akibat kekalahan Jepang. Kedua, perundingan dengan Belanda yang merugikan Indonesia. Tahu semua ya, pada saat itu sebelah karena lebih menguntungkan ke Belanda. Kemudian Belanda datang dengan membonceng sekutu di akhir September 1945 dengan keinginan yang sama, yaitu untuk menguasai kembali negara jajahannya, yaitu Indonesia pada saat itu. Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945 menetapkan berlakunya mata uang ya tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bu Ana tadi, itu mata uang bersama, yaitu di wilayah Indonesia, yaitu uang di Java Bank atau uang Hindia Belanda dan uang Jepang. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah Republik Indonesia yang menetapkan bahwa uang nikah tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia. Kemudian maklumat Presiden ketiga yaitu pada tanggal 3 Oktober 1905 yang menentukan jenis-jenis uang yang sementara masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi Mbak Dita, pada saat itu ada beberapa mata uang ya yang berlaku secara masih ada di masyarakat gitu. Betul, ada yaitu 4 ya. Ada 4 jenis uang, Pak. Yang pertama yaitu sisa zaman kolonial Belanda, yaitu uang kertas di Java Bank. Kemudian yang kedua itu uang kertas dan logam pemerintah Hindia Belanda yang telah disiapkan Jepang sebelum menguasai Indonesia, yaitu the Javanese Regering dan dengan satuan gulden yang dikeluarkan tahun 1942 oleh pemerintah Jepang. Kemudian yang ketiga yaitu uang kertas pendudukan Jepang yang menggunakan bahasa Indonesia, yaitu daipon dengan emisi di 1903
dengan pecahi rupiah. Yang dari Nippon Daikoku 1000, emisi 1943, ya dengan gambar wayang orang Satria Gatot Kaca bernilai Rp10, dan gambar rumah gadang Minang yang bernilai Rp5. Nah, dengan bersamaan dikeluarkannya maklumat tersebut, pemerintah berencana menerbitkan uang Republik Indonesia. Jadi kita tahu ya pada saat itu dalam 3 hari berturut-turut keluar maklumat dari pemerintah. Betapa gentingnya, betapa tidak stabilnya pemerintahan saat itu. Gitu ya. Betul. Nah, kemudian Menteri Keuangan A.A. Maramis membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas Republik Indonesia pada tanggal 7 November 1945. Sebagai pembuat dan bahan baru untuk induk, yaitu masternya berupa negatif kaca. Jadi kalau dalam induk kita masih potret itu menggunakan ada klise itu ya. Betul. Iya, betul. Negatifnya itu ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Iya. Nah, dipercayakan kepada pencetakan Balai Pusat Jakarta. Jadi Balai Pustaka Jakarta, Mbak ya. Betul. Waktu itu kan terkenal sekali ya Balai Pustaka ya. Iya. Sekarang dulu banyak kan buku-buku yang juga dirilis oleh Balai Pustaka ya. Betul, betul sekali. Kemudian proses pencetakannya berupa cetak offset. Jadi kalau dulu mungkin diputar itu Mbak ya, offset itu. Iya. Mesin offset zaman dulu gitu ya. Ya, betul sekali, Pak. Dilakukan di pencetakan Republik Indonesia, Mbak. Juga di Jakarta, di Salemba sana. Iya. Jadi betapa terbatasnya waktu itu ya sumber daya yang ada. Negara kita baru merdeka dengan keterbatasan di banyak hal gitu ya. Betul. Nah, di bawah Kementerian Penerangan. Kemudian proses pencetakan ori itu dikerjakan setiap hari Mbak, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Nah, kalau sekarang kita bayangkan ya, sekali mencetak jam 7 pagi 10 malam itu dalam satu hari dengan mesin modern sekarang dapat berapa sih Mbak? Dapat banyak sekali. Dapatnya berapa nah, kan? Iya. Bayang ya kira-kira ya. Nah, itu Mbak. Nah, berikutnya ini ternyata Belanda juga tidak surut ini. Terus menyerbu gencar ke Jakarta, sehingga akhirnya pemerintah Indonesia pindah ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Nah, akhirnya Indonesia terpecah menjadi dua Mbak, yaitu wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia dan juga wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Di bawah administrasi Nederland Indi Civil Administration yang juga dikenal dengan NICA ya. Antaranya itu yang gonceng sekutu waktu pembebasan Indonesia, waktu peralihan dari Jepang, yang membentuk negara-negara bagian yang tergabung dalam Bijen Coms for Federal Overlap atau BFO ya, dulu yang negara-negara boneka itu ya. Betul. Itu Badan Permusyawaratan Federal yang lebih dikenal dengan negara boneka bentukan Belanda. Nah, kita kan kembali ke sejarah ya. Betul. Lama mungkin kita tidak. Betul sekali, Pak. Tidak selesai di situ Mbak. Pada bulan Mei 1946, situasi keamanannya semakin tidak memungkinkan untuk di Jakarta, sehingga pencetakan ori di Jakarta dihentikan dan dipindahkan ke daerah-daerah, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan juga Ponorogo. Nah, ini yang mungkin masyarakat Pacitan karena dekat, ini kita coba nih di Ponorogo di mana sih dulu dicetak uang pertama kita ini. Betul. Nah, selanjutnya melalui keputusan Menteri Keuangan tahun 2000 tanggal 29 Oktober 1946 ditetapkan berlakunya ori secara sah mulai tanggal 30 Oktober tahun 1946 mulai pukul 00. Tadi sudah sampaikan Bu Ana, di mana diberlakukan Undang-Undang tanggal 1 Oktober 1946 yang menetapkan penerbitan ori. Nah, pada detik-detik diluncurkannya ori, Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidatonya di tanggal 29 Oktober 1946 tersebut melalui Radio Republik Indonesia atau RRI Yogyakarta, yang menggelorakan semangat bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dengan diterbitkan di mata uang ori, Mbak. Jadi mungkin sedikit saya bacakan petikan pidato boleh. Wakil Presiden Muhammad Hatta waktu itu, Mbak ya. Boleh Pak, boleh monggo. Baik, mohon izin ya para peserta pendengar setia RSB dimanapun berada. Jadi begini petikan videonya pidatonya beliau itu. Besok tanggal 30 Oktober 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok mulai beredar uang Republik Indonesia sebagai
satu-satunya alat pembayaran yang sah. Mulai pukul 12.30 malam nanti, uang Jepang yang selama ini beredar sebagai uang yang sah tidak berlaku lagi. Beserta uang Jepang itu ikut pula tidak berlaku uang Java Shipping. Dengan ini, tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat Indonesia. Uang sendiri itu adalah tanda kemerdekaan negara. Nah, begitu Mbak, petikan videonya. Ya, imajinasi saya kembali ke masa itu, Pak. Nah, Oke. Lanjut, Pak. baik. Nah, usaha untuk penerbitan uang sendiri memperlihatkan hasil dengan diterbitkannya emisi pertama. Di uang itu uang kertas ori pada tanggal 30 Oktober 1946. Pemerintah Indonesia menyatakan tanggal tersebut sebagai tanggal beredarnya ori. Ori pun diterima dengan perasaan bangga oleh seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, tanggal 30 Oktober disahkan sebagai Hari Uang Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan lahirnya emisi pertama ori tersebut. Nah, demikian para pendengar RSP dimanapun berada, itu sejarah panjang lahirnya ori atau rupiah saat ini yang menyertai hari-hari kita bersama. Jadi tidak serta-merta ori muncul di tengah-tengah kita. Betul. Sebagai warisan atau hadiah dari para penjajah kolonial dulu ya, Mbak Dita ya. Mungkin demikian Mbak Dita. Oke, ini ada yang di garis bawah ya Pak ya. Tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita. Itu uang sendiri itu adalah tanda kemerdekaan negara. Ini sungguh suatu pernyataan yang mengharukan dan sekaligus membanggakan ya. Selanjutnya terkait dengan peringatan ori sendiri nih Pak ya. Apakah ini merupakan rutinitas di lingkungan Kementerian Keuangan dan atau hanya sebatas seremonial saja? Mungkin bisa dijelaskan. Dan apakah ada kegiatan-kegiatan spesial yang melibatkan dan memberikan dampak langsung kepada stakeholders dan masyarakat secara umum? Monggo, bisa dijelaskan Bu Ana atau Pak Win ini? Pak Win, monggo, Pak Win saja. Oh baik, Mbak Rita, terima kasih. Baik para pendengar RSP dimanapun berada, terkait dengan pelaksanaan peringatan Uang Republik Indonesia atau ORI bagi segenap insan Kementerian Keuangan, jika dikatakan sebagai rutinitas tahunan, boleh dikatakan iya, gitu ya, karena memang ini secara rutin tiap tahun kita peringati. Namun jika hanya dikatakan sebatas seremonial, tentu tidak Mbak Dita. Betul. Peringatan ORI setiap tahun, yaitu pada tahun 2021 ini kita akan mengambil tema yaitu pulihkan ekonomi, wujudkan Kemenkeu 1 yang terpercaya menuju Indonesia unggul dan tangguh. Jadi kita di sini tidak hanya berbicara sebagai insan Kementerian Keuangan, tapi kita berbicara terkait dengan tujuan ya dari tema tersebut. Nah, tentu saja tidak untuk dapat Tentu saja untuk dapat mewujudkan tema tersebut harus diisi dengan kegiatan-kegiatan spesial, Mbak, yang tentunya juga melibatkan dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Betul. Nah, dari yang kami agendakan tersebut ada beberapa kegiatan yang juga ini tujuannya yaitu tadi agar dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi yang pertama yaitu Kemenkeu bersinergi, yaitu sesuai temanya yaitu dilakukan upaya-upaya sinergi yang lebih kuat lagi sehingga tidak ada batasan unit organisasi. Nah, bagaimana komponen Kemenkeu ini bersatu untuk mendukung pemulihan ekonomi, mewujudkan Kemenkeu 1 yang terpercaya menuju Indonesia yang unggul dan tangguh. Jadi di unit Kementerian Keuangan nih Mbak ada beberapa unit eselon 1. Itu kita ada perbendaraan, ada pajak dan bea cukai dan lain-lainnya, ada 8 ya. Unit eselon 1 kita di sini ini menjadi satu, melebur. Kita menjadi Kemenkeu 1. Ya, jadi tidak lagi ada ruang ini perbendaraan, ini pajak, ini bea cukai, kekayaan negara dan sebagainya. Tidak, kita melebur menjadi satu. Jadi satu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu program Kemenkeu Mengajar, yaitu program untuk mengenalkan
mengenalkan dan memberikan pengetahuan kepada para siswa dari mulai tingkat SD sampai SLTA tentang anggaran pendapatan belanja negara dan keuangan negara secara umum yang melibatkan para relawan dari Kementerian Keuangan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di masa pandemi, Mbak, di tahun 2020 kemarin, kita juga melakukan secara daring, Mbak. Kita tidak berhenti untuk memberikan pemahaman, untuk mengenalkan apa itu APBN. Gitu ya. Kemudian kita waktu itu mengangkat slogan dari kami untuk negeri. Kegiatan ini melibatkan 85 sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas, Mbak. Kemudian dari kami itu kurang lebih 1.250 relawan pengajar yang tersebar di Indonesia, Mbak. Jadi meskipun harus diadakan secara virtual, namun ini tidak mengurangi semangat para relawan dan peserta dalam mengikuti kegiatan ini. Kita sudah di situ ada rencana dan kita bikin harus school gitu, Mbak, bahwa masyarakat harus tahu Indonesia itu dibangun dengan apa itu APBN, paling tidak kita kenalkan, gitu ya, Mbak ya. Bagus sekali. Itu program yang kedua, Mbak. Kemudian ada program berikutnya yaitu program Kemenkeu Peduli, yaitu program untuk memberikan santunan kepada saudara kita yang secara ekonomi kurang beruntung. Kami menggalang aksi sosial, mengumpulkan dana untuk kita wujudkan dalam bentuk sembako dan sejenisnya untuk selanjutnya kita bagikan. Nah, mungkin kalau bicara jumlah dan skupnya belum seberapa. Betul. Tapi ini kami lakukan dari hati untuk negeri, Mbak. Okay. Nah, berikutnya, Mbak, ini juga yang tidak kalah penting dan ini sudah menjadi rutinitas ini, yaitu program untuk donor darah, Mbak. Jadi kami melibatkan stakeholder, mitra kerja kami, baik dari satuan kerja dan bank operasional mitra kerja untuk melakukan kegiatan donor darah. Dan untuk tahun ini kami sudah lakukan koordinasi internal dan juga komunikasi ke PMI. Insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 atau 26 Oktober nanti. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan itu tempatnya ya akan menunggu kesepakatan nanti dari PMI apakah dilakukan di PMI unit pelayanan darah itu atau di KPPN, karena kebetulan kantor kami bersebelahan ya, Mbak. Aja, Mbak. Betul. Iya, benar, Mbak. Dan ini selain di kami, Mbak, ini kami unit kecil ini, Mbak ya, unit vertikal terkecil ini ya. Kalau sudah KPPN itu ada unit vertikal terkecil dari perbendaharaan. Itu juga dilakukan oleh unit eselon 1 yang lain, Mbak. Dari unit eselon 1 yang di pusat sampai di daerah. Jadi ini adalah aksi kemanusiaan untuk negeri, Mbak. Demikian, Mbak Dita. Nah, kemudian selain kegiatan-kegiatan tadi itu, ada satu lagi kegiatan yang juga ini bersifat kompetisi, gitu ya. Jadi, apa itu, Pak? Kita membuka ruang baik kepada pegawai kita di dalam, juga kepada masyarakat. Itu beberapa lomba yang sudah dilaksanakan, di antaranya itu ada lomba fotografi, video kreatif, cerdas cermat, data analitik, karya ilmiah, dan juga penulis puisi. Tari, musik, dan juga ini yang sedang berjalan juga ada e-sport, Mbak. Jadi di beberapa teman kami juga untuk masuk, ada 2 teman di sini di KPPN Pacitan yang masuk dalam tim e-sport untuk mewakili Kanwil Jawa Timur, Mbak. Nah, itulah, Mbak, beberapa kegiatan yang langsung melibatkan stakeholder, mitra kerja, dan dampaknya. Nah, insya Allah, Mbak, ya, dirasakan langsung oleh masyarakat yang menerima atau terlibat di dalamnya. Amin. Tentunya, dan Mbak Dita dan pendengar setia RSPP ini, jika nanti juga pada pelaksanaan kegiatan donor darah juga berminat, berniat, juga ikut serta, kami juga dengan lapang hati akan senang, Mbak. Siap, Pak, insya Allah. Mitra Setia, terima kasih untuk Anda yang saat ini sudah mengajukan beberapa pertanyaan di line WA kami di 081335335444. Mungkin kita akan beralih ke Bu Ana ya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar kami, Bu Ana. Yang pertama, Bu Ana, Assalamualaikum Mbak Dita dan Bu Ana. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong soal peringatan hari uang, saya jadi teringat bulan Juli lalu saya belanja di salah satu swalayan di Kota Pacitan. Ketika saya mau membayar dengan uang baru yang 75 ribuan itu ditolak.
katanya tidak menerima uang tersebut. Apakah memang uang 75.000 itu tidak bisa untuk transaksi? Begitu Bu Ana ya. Terima kasih dari Linda di Kebonagung. Terima kasih Mbak Dita. Ini. Jadi uang 75.000 itu memang dicetak terbatas ya Mbak Dita ya. Betul. Dicetak terbatas. Oleh karena itu mungkin ada pedagang atau pasar yang belum terinformasi, sehingga menolak pembayaran. Kalau saya pribadi melakukan pembayaran ya memang yang menerima itu ini uang bener apa mainan gitu. Ya. Iya, tapi itu juga merupakan bagian dari alat pembayaran yang sah. Jadi kalau punya uang itu tidak usah riso, itu bisa digunakan gitu. Kalaupun yang nerima menolak itu karena kekurang tahuannya beliau saja. Gitu. Oke, siap-siap. Jadi Mbak Linda sekali lagi ya bahwa uang pecahan 75.000 itu tetap sebagai pembayaran yang sah dan bisa digunakan ya. Mungkin kalau nggak si penjualnya kurang paham ya setelah ngalah nggak usah gontok-gontokan gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya Bu Ana. Karena hari ini berbincang tentang sejarah uang di Indonesia, saya jadi ingin tahu tugas seputar ori ya. Ada berapa seri uang kertas di zaman dahulu? Apakah seperti sekarang? Kalau sekarang kan dalam setiap lembaran uang dari lembaran 100.000, 50.000, 20.000 sampai nominal terkecil memiliki gambar tokoh pahlawan. Kalau zaman dahulu di masa ori seperti apa desainnya? Terima kasih dari Raisa di Pacitan. Kemudian pertanyaan kedua dari Putra di Sirnoboyo. Apakah ori memiliki ketahanan yang lama seperti uang rupiah yang kita gunakan sekarang? Begitu Bu Ana. Ya. Tadi kalau uang pecahan ori ya. Ori zaman dahulu itu nominalnya berapa saja dan nominalnya waktu pertama itu Rp1. Rp1 ya. Terus ada juga Republik Indonesia, ada ini 5 sen juga ada Mbak. Jadi kalau dulu itu kecil-kecil ya. Itu kecil-kecil zaman dulu. Nah, ori itu sebenarnya pada saat dicetak itu kan pakai ori. Nah, kemudian karena tadi diceritakan Mas Win juga bahwa karena kondisi itu tidak semua distribusi uang itu lancar ke daerah-daerah, apalagi memang ada upaya dari Belanda untuk menghentikan ori tersebut, maka dibuatlah orida waktu itu. Nah, orida itu juga ada pecahan ya, ada pecahan Rp5, ada juga pecahan Rp10, ada juga 250, ini juga ada Mbak. Itu. Kalau desainnya sendiri seperti apa Bu ori zaman dahulu? Kalau sekarang kan desainnya sudah mencantumkan gambar-gambar pahlawan. Kalau yang zaman dahulu itu mencantumkan apa Bu? Sama ya, kalau warnanya itu agak-agak biru gitu ya Mbak, mudah-mudahan agak luntur gitu, agak biru ungu gitu. Terus ada fotonya juga, kemudian ada tulisan tanda pembayaran yang sah Rp1, itu seperti itu. Jadi memang desain uang Indonesia itu dari zaman dahulu sampai sekarang memang diselipkan gambar pahlawan nasional begitu ya. Ya, jadi waktu itu ada 3 ya, ada 3 macam ya. Rp1 5 sen, 5 sen itu agak ungu, kemudian juga satu lagi itu hijau ya, 1 sen. 1 sen ya. Yang digunakan. Nah ini ya, saya kurang tahu kalau tanya, tapi saya sih yakin Mbak Dita ini seperti halnya uang yang sekarang ini cukup awet juga gitu. Dan mungkin kalau kita ngomongin ketahanan ya tetap yang namanya kualitas uang dari tahun ke tahun pasti diperbaiki ya Bu ya. Iya betul. Iya.
Baik, hampir 1 jam ya Dita menemani Anda, dan mungkin Bu Ana dan juga Pak Win, mungkin ada closing statement bisa disampaikan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pagi hari ini. Monggo, Pak Win dulu. Baik, terima kasih Mbak Dita. Jadi gini, yang pertama terkait dengan pelaksanaan kegiatan dari kegiatan kita untuk terkait dengan tema hari ini, yaitu uang tadi ya, ori. Jadi yang pertama adalah merupakan bentuk terima kasih kita ya. Jadi ini kita harus juga mengapresiasi jasa pahlawan kita dulu. Maksudnya kepada itu apresiasi kita kepada para pejuang kemerdekaan kita dan juga kedaulatan Republik Indonesia, karena uang adalah bentuk daripada kedaulatan sebuah negara. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bung Hatta dalam pidatonya pada tanggal 29 Oktober ya, yang melakukan uang Republik Indonesia berlaku mulai tanggal 30 Oktober pukul 00 gitu ya. Kemudian kita juga tidak lupa bahwa uang Republik Indonesia ini telah mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia, Pak. Nyertai di hari-hari kita sepi kan, Mbak, rasanya kalau nggak punya uang ya. Bener nggak? Betul. Kabut, Mbak. Kabut, bener kan kalau Betul sekali. Betul, Pak. Nah, jadi kita senang ketika uang itu menyertai di hari-hari kita, gitu ya. Kemudian kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ORI itu juga membangun NKRI, Mbak. Betul. Dari ya sejak negara kita dinyatakan merdeka hingga saat ini, dan juga kita berharap untuk masa-masa yang akan datang, karena kalau kita lihat program pembangunan negara kita juga tidak berhenti. Dibangunnya jalan tol yang terhubung menghubungkan seluruh Nusantara ini, tol laut dan sebagainya, itu juga bagian dari menggunakan ORI, Mbak. Kemudian mungkin saya juga perlu mengajak para pendengar setia RSP bahwa mari kita untuk tidak lelah mencintai negeri tercinta ini, Mbak, Indonesia tercinta ini ya. Apalagi seperti tadi malam putar-putar terbaik bangsa kita juga sudah memberikan hadiah terbaik untuk kita, yaitu dengan membawa pulang Piala Thomas, Mbak, ya, tadi malam ya. Betul sekali. Tim Cina raksasa dengan skor 3-0 itu kan satu hal yang luar biasa. Nah, itu juga dibiayai dengan uang kita, Mbak, tim kontingen yang berangkat ke sana, Mbak, dengan ORI, Mbak, dengan rupiah. Nah, mari kita jaga bersama rupiah kita agar tidak terpuruk dalam negeri, yaitu berupa tingkat inflasi yang tinggi. Jadi mari kita bijak dalam belanjakan rupiah kita. Begitu juga untuk yang di pasar uang, agar tidak terdegradasi nilainya tentunya, yaitu dari valuta asing dalam perdagangan internasional, dengan tidak lebih suka memiliki mata uang asing ya, mungkin kalau seperti dulu ya, dolar atau euro yang saat ini menjadi tren ya, untuk tidak mau dibilang ketinggalan zaman, gengsi dan sebagainya. Jangan itu justru kita akan meninggalkan kedaulatan negara kita. Jadi mari kita sama-sama kita bangun semangat nasionalisme, jiwa patriotisme dengan mencintai hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan negeri tercinta ini, Pak. Mari kita bangun bersama negeri tercinta ini dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi kan juga sudah sampaikan oleh Bu Anam ya di pasal 23 tadi, bahwa tujuan itu undang-undang uang dikelola siapa dan juga tujuannya apa. Demikian Mbak Dita. Saya mungkin dari Bu Ana kan disambung. Bu Ana, closing statement-nya, semoga Bu Ana. Terima kasih Mbak Dita. Jadi mari kita dengan semangat perjuangan Hari Uang Republik Indonesia ini, kita bersama-sama Mbak Dita untuk mendukung pemulihan ekonomi dan juga menuju kepada Indonesia unggul dan tangguh. Di Kementerian Keuangan kami tadi sudah diceritakan Mas Win bahwa kita sudah berupaya menjadi satu, melebur menjadi satu, dan insya Allah menjadi terpercaya, dan saat ini sudah melakukan upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi
berupaya, diantaranya juga banyak misalnya kegiatan mendorong ekspor dan sebagainya, peningkatan usaha daripada UMKM dan yang lainnya. Nah, mari kita bersama-sama untuk kita memulihkan ekonomi. Kalau di APBN 2021 saat ini ya, bahwa di sana juga ada program PEN, pemulihan ekonomi, yang nilainya juga sangat besar, yaitu dari awal itu hanya 693,44 triliun, kemudian seiring dengan PPKM 4 dinaikkan menjadi 744 triliun, 744,75 triliun bahkan. Nah, mari kita semua bahu-membahu untuk mewujudkan program PEN ini berhasil sampai akhir tahun ini. Selaku pengelola keuangan, kita bisa berperan, meningkatkan peran kita untuk segera melakukan belanja APBN-nya, karena APBN itu adalah uang kita, uang seluruh rakyat Indonesia yang pendapatannya kebanyakan dihimpun dari pajak. Nah, mari kita selaku pengelola menyadari betul bahwa APBN ini merupakan countercycle di dalam pemulihan ekonomi dalam bentuk ekspansi belanja, maka kita segera percepat belanja-belanja yang ada, jangan sampai menunggu akhir tahun. Kemudian selaku masyarakat, mohon juga untuk bisa berkontribusi dengan menjaga ya, mendukung penyelenggaraan pembangunan dan juga berpartisipasi di dalamnya, termasuk juga menjaga hasil-hasilnya. Bagi para vendor, penyedia jasa, mohon juga untuk bisa memperlancar proses pemulihan ekonomi ini dengan menyegerakan kegiatan-kegiatannya, kemudian juga tidak memperpanjang administrasi, dan yang paling penting juga membayar pajaknya. Demikian Mbak Dita. Dengan pemulihan ekonomi tersebut, insya Allah kalau pemulihan ekonominya berjalan dengan baik, maka kita semua harus yakin bahwa Indonesia bisa menuju Indonesia unggul dan juga akan tangguh. Amin. Demikian Mbak Dita. Terima kasih Bu Ana dan juga Pak Win yang sudah menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat sekali pagi hari ini. Baik Mitra Setia, Dita akhiri sampai di sini perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga saja yang disampaikan dari KPPN bisa bermanfaat untuk kita semuanya, membuat kita lebih mencintai lagi kepada uang Republik Indonesia. Mohon maaf bila mungkin ada salah kata dari Dita dari Jalan Veteran 15A Pacitan. Dita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, menyampaikan bahwa berdasarkan data monitoring kegempaan di wilayah selatan Pacitan, kami mendeteksi adanya peningkatan kejadian gempa bumi. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat tetap tenang, namun juga waspada, selalu berupaya